Pernahkah kalian merasa dibuang oleh orang yang paling kalian cintai? Itulah yang kualami. Ibuku mengusirku demi adikku, tanpa membawa apapun selain pakaian yang ada di badan. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Saat itu aku berjanji, aku takkan pernah kembali. Namun aku tak pernah menyangka, keputusan hari itu justru mengubah hidup kami untuk selamanya. Namaku Sarah, usiaku 28 tahun. Sejak ayahku meninggal beberapa tahun yang lalu, hanya aku, adikku dan ibuku yang tinggal di rumah sederhana peninggalan ayah kami. Aku bekerja di sebuah toko dengan gaji pas-pasan. Hampir setiap bulan sebagian besar gaji penghasilanku kuberikan kepada ibu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aku tak pernah mengeluh karena kupikir itulah kewajibanku sebagai anak. Berbeda denganku, adikku belum mau bekerja. Hampir setiap hari ia hanya menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan anehnya, apapun yang ia lakukan selalu dibenarkan oleh ibuku. Jika adikku meminta uang, ibu akan memintanya dariku. Jika aku menolak karena uangku tak cukup, akulah yang dianggap anak durhaka. Aku hanya bisa diam dan menahan rasa sakit di dalam hatiku. Berkali-kali aku mencoba berpikir bahwa suatu hari nanti ibu akan menyadari semua pengorbananku. Namun aku tidak tahu bahwa hari yang akan mengubah hidupku ternyata sudah semakin dekat. Suatu sore sepulang kerja, aku melihat ibu dan adikku duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Baru saja aku meletakkan tasku, adikku Rina langsung berkata bahwa ia ingin membuka usaha dan membutuhkan uang puluhan juta rupiah. Aku terdiam. Dengan suara pelan aku menjelaskan bahwa tabunganku tidak sebanyak itu. Uang yang selama ini kukumpulkan adalah hasil kerjaku bertahun-tahun dan rencananya akan kugunakan sebagai uang muka rumah kecil-kecilan agar aku bisa hidup mandiri suatu saat nanti. Mendengar penolakanku, wajah ibu langsung berubah. Beliau menatapku tajam, seolah aku anak yang paling egois. Adikmu butuh bantuanmu, masa kamu lebih mementingkan dirimu sendiri, bentaknya. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku bukan tidak ingin membantunya. Aku hanya tidak sanggup memberikan seluruh tabunganku. Namun setiap kata yang kukeluarkan dari mulutku seakan tidak pernah didengar. Saat itu aku mulai sadar, di mata ibu, aku bukan lagi anak yang harus dilindungi, melainkan hanya tempat untuk meminta tanpa henti. Aku tidak menyangka perdebatan itu akan menjadi awal dari kejadian yang paling menyakitkan dalam hidupku. Malam itu suasana rumah terasa mencekam. Ibu masih memaksaku menyerahkan seluruh tabunganku untuk Rina. Menurut beliau sebagai kakak, sudah seharusnya aku berkorban demi masa depan adikku. Dengan suara bergetar aku mencoba menjelaskan, "Bu, aku bukan tidak mau membantu, tapi kalau semua tabunganku diberikan, aku tidak punya apa-apa lagi, Bu." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Rina langsung menyela. "Kalau Kak Sarah benar-benar sayang keluarga, uang itu pasti dikasih. Kakak cuma memikirkan diri sendiri," ucap Rina. Ucapan itu menusuk hatiku. Bertahun-tahun aku bekerja keras untuk menghidupi rumah ini, membayar tagihan, membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan memenuhi permintaan Rina. Namun semua pengorbananku seolah tidak pernah dianggap. Tanpa ragu,
Ibu berdiri dan menunjuk ke arah pintu. Kalau kamu tidak mau membantu adikmu, lebih baik keluar dari rumah ini. Ibu sudah capek punya anak yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menatap ibu beberapa detik, berharap beliau menarik kembali semua ucapannya. Namun yang kulihat hanyalah tatapan dingin tanpa sedikit pun rasa iba dan belas kasihan. Saat itulah aku sadar, rumah yang selama ini kuanggap tempat pulang bukan lagi milikku. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar dan memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tasku. Tak ada yang berusaha menghentikanku. Ibu tetap duduk di ruang tamu, sementara Rina hanya memandangku dengan wajah puas. Sebelum melangkah keluar, aku menatap seluruh isi rumah ini untuk yang terakhir kalinya. Disinilah aku tumbuh, disinilah aku tertawa, dan disinilah aku menangis dan menghabiskan sebagian besar hidupku. Namun malam itu, rumah itu tak lagi terasa seperti tempat untuk aku pulang. Aku mengangkat tasku dan menarik nafas panjang. Lalu berkata pelan, mulai hari ini aku tidak akan lagi menjadi beban siapapun. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar. Pintu rumah tertutup di belakangku dan aku pergi tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak tahu harus kemana. Uang di dompetku hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Meski hatiku hancur, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan bangkit dan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa belas kasihan siapapun. Aku tidak menyadari malam ketika aku meninggalkan rumah itu adalah awal dari penyesalan terbesar yang menghantui ibu dan Rina. Malam itu hujan turun begitu deras. Aku berjalan tanpa tujuan sambil memeluk tas kecil yang berisi beberapa potong pakaian. Air mata bercampur dengan air hujan membuatku tak lagi peduli apakah orang-orang di jalan melihatku sambil menangis. Aku menghubungi beberapa teman, tetapi mereka tinggal terlalu jauh. Hingga akhirnya sahabatku Maya mengangkat teleponku. "Sarah, kamu di mana? Kenapa suaramu seperti panik?" Aku tak sanggup menahan air mata. Dengan terbata-bata ku ceritakan bahwa ibuku mengusirku dari rumah. Tanpa berpikir lama, Maya langsung memintaku datang ke kontrakannya. Sesampainya di sana, Maya memelukku erat. Untuk pertama kalinya, malam itu aku merasa masih ada seseorang yang peduli denganku. "Anggap saja ini rumahmu dulu, besok kita pikirkan jalan keluarnya," ucap Maya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku sulit memejamkan mata. Berkali-kali wajah ibu terlintas di pikiranku. Meski hatiku masih dipenuhi luka, aku tetap mendoakan semoga beliau sehat selalu. Sebelum tidur, aku menggenggam tabunganku yang masih tersisa. Dalam hati aku berjanji, mulai besok aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa meski aku diusir oleh keluargaku sendiri, aku masih bisa membangun masa depan dengan kedua tanganku. Aku tidak tahu, keputusan untuk tidak menyerah malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Pagi datang dengan langit yang masih mendung. Aku terbangun di sofa kecil rumah kontrakan Maya dengan tubuh yang masih lelah. Kepalaku berat, seolah semalam aku tidak benar-benar tidur, hanya terombang-ambing dalam pikiran yang terus berputar tanpa berhenti. Maya sudah bangun dari dulu. Ia sedang menyiapkan sarapan sederhana di dapur kecilnya. "Sarah,
"Kamu sudah bangun? Sini makan dulu," katanya lembut. Aku duduk pelan dan masih merasa canggung. Semua yang terjadi kemarin seperti mimpi buruk yang belum sepenuhnya berakhir. Tapi tatapan hangat Maya membuatku sedikit merasa lebih aman. Setelah sarapan, Maya duduk di sebelahku. "Kita harus cari solusi, Sar. Kamu gak bisa terus begini," ucapnya hati-hati. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku juga gak tahu harus mulai dari mana. Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku ingat kamu pernah bilang mau bekerja sambil kuliah. Mungkin ini saatnya kamu mulai serius." Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu di dalam diriku. Aku memang pernah punya mimpi itu, tapi selalu kutunda karena merasa masih punya waktu. Sekarang aku tidak punya banyak pilihan lagi. Hari itu kami mulai mencari lowongan pekerjaan. Aku melamar ke beberapa tempat, dari kafe kecil hingga toko retail. Setiap lamaran yang kukirim terasa seperti langkah kecil menuju kehidupan baru yang belum aku kenal. Sore harinya ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak kukenal. "Besok datang interview jam 10 di kafe Senja." Dadaku berdetak gembira. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku merasa sedikit ada harapan. Maya tersenyum saat aku menunjukkan pesan itu. "Lihat, pelan-pelan kamu mulai jalan lagi." Aku menatap layar ponselku lama. Di balik semua luka yang masih terasa, aku mulai percaya. Mungkin hidupku belum benar-benar berakhir. Keesok paginya aku datang ke kafe Senja 30 menit lebih awal. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam yang rapi. Meski pakaianku sudah beberapa kali kupakai untuk bekerja, aku tetap ingin memberikan kesan terbaik. Jantungku berdegup kencang saat namaku dipanggil untuk wawancara. Pemilik kafe, seorang wanita parubaya bernama Bu Lestari, menatapku dengan penuh ramah. "Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" tanyanya. Aku menarik nafas panjang. Sebelum aku menjawab, "Karena saya ingin memulai hidup dari awal. Saya siap bekerja keras dan belajar apapun." Bu Lestari tersenyum tipis. Setelah beberapa pertanyaan lagi, beliau berkata, "Besok kamu bisa mulai bekerja. Tapi ingat, saya lebih menghargai kejujuran daripada pengalaman." Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Berkali-kali aku mengucapkan terima kasih sebelum keluar dari ruangan. Sesampainya di luar, aku langsung menelpon Maya. "Maya, aku diterima bekerja," seruku dengan suara bahagia. "Alhamdulillah, aku sudah bilang Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mau berusaha," jawab Maya ikut bahagia. Malam itu untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, aku bisa tersenyum dengan tulus. Aku sadar jalan di depanku masih panjang. Aku harus bekerja keras, menabung lagi, dan membangun hidup dari nol. Tanpa kusadari, di rumah, Ibu dan Rina mulai menghadapi masalah yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sarah mulai terbiasa bekerja di kafe Senja. Meski harus datang pagi dan pulang larut malam, ia menjalani dengan penuh semangat. Bu Lestari melihat kesungguhannya dan mulai mempercayakan tugas-tugas yang lebih besar kepada Sarah. Setiap akhir bulan, Sarah menyisihkan sebagian gajinya untuk ditabung. Ia juga mulai mengikuti kursus singkat di malam hari agar memiliki keterampilan yang lebih baik. Berlahan hidupnya mulai tertata. Sementara keadaan di rumah ibunya justru berubah drastis. Rina yang selama ini berjanji akan membuka usaha ternyata menggunakan sebagian besar uangan pinjaman dari tetangga untuk membeli barang-barang tidak penting. Usaha yang direncanakan tidak pernah benar-benar berjalan. Tagihan demi tagihan
mulai berdatangan, sementara pemasukan tidak ada. Ibu mulai kebingungan. Selama ini kebutuhan rumah selalu terpenuhi karena gaji Sarah. Setelah Sarah pergi, barulah beliau menyadari betapa besarnya pengorbanan anak sulung selama bertahun-tahun. Suatu malam, listrik rumah padam karena tagihan belum dibayar. Ibu hanya bisa terduduk lemas di ruang tamu yang gelap. Rina menunduk untuk pertama kalinya. Ia tidak bisa menjawab. Semua janji yang dulu diucapkannya kini berubah menjadi penyesalan. Di sisi lain, Sarah sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah itu. Ia terus bekerja keras tanpa sadar bahwa orang-orang yang pernah mengusirnya kini mulai merasakan akibat dari keputusan mereka sendiri. Namun ini baru permulaan. Sebuah kabar tak terduga akan segera mempertemukan Sarah dengan masa lalunya yang selama ini ia berusaha melupakannya. 3 bulan berlalu sejak Sarah meninggalkan rumah itu. Hidupnya mulai berubah sedikit demi sedikit berkat kerja keras dan kejujurannya. Bu Lestari mengangkat Sarah menjadi kepala shift kafe senja. Gajinya pun mulai naik. Ia akhirnya mampu menyewa kos yang lebih nyaman. Meski hidupnya mulai membaik, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap malam, Sarah selalu mendoakan ibunya. Rasa sakit karena diusir memang belum hilang, tapi ia tidak ingin menyimpan kebencian di dalam hatinya. Di sisi lain, keadaan ibu dan Rina semakin sulit. Utangnya terus menumpuk. Beberapa tetangga mulai datang menagih, sementara usaha yang dijanjikan Rina tidak pernah menghasilkan apapun. Suatu sore, ibu membuka lemari Sarah yang sudah lama tidak disentuhnya. Di dalamnya masih tersimpan beberapa buku dan foto keluarga dan sebuah amplop coklat. Dengan tangan gemetar ibu membuka amplop itu. Di dalamnya ada buku tabungan atas nama Sarah. Saldo yang tersisa hanya sedikit karena hampir seluruh penghasilan selama bertahun-tahun telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bersama buku tabungan itu ada secercik kertas bertuliskan, "Untuk ibu, aku memang ingin membeli rumah kecil suatu hari nanti. Tapi kalau ibu membutuhkan, semua tabungan ini juga untuk ibu. Semoga ibu sehat selalu dan bahagia." Air mata ibu langsung jatuh. Untuk pertama kalinya beliau menyadari bahwa anak yang selama ini dianggapnya egois justru adalah anak yang paling tulus mencintainya. "Ibu sudah salah, ibu sudah menyakiti Sarah," bisikannya sambil menangis. Rina yang melihat ibunya menangis hanya bisa terdiam. Rasa bersalah mulai memenuhi hatinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Sarah sama sekali tidak mengetahui bahwa surat yang ditulisnya berbulan-bulan lalu kini mengubah hati ibunya. Takdir berlahan sedang menyiapkan pertemuan yang tidak pernah mereka bayangkan. Keesok paginya, ibu meminta Rina menemaninya mencari Sarah. Berbekal alamat lama tempat Sarah pernah bekerja, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Berkali-kali mereka hampir menyerah, hingga akhirnya seseorang memberitahu bahwa Sarah kini bekerja di kafe senja. Dengan langkah ragu ibu memasuki kafe itu. Dari kejauhan beliau melihat Sarah sedang melayani pelanggan dengan senyum yang selama ini tidak pernah ia lihat di rumah. "Sarah," panggil ibu dengan suara gemetar. Sarah menoleh seketika dengan wajah membeku. Sudah berbulan-bulan ia tidak bertemu dengan ibu dan adiknya. Tanpa berkata apa-apa, ibu langsung memeluk Sarah sambil menangis. "Maafkan ibu, ibu sudah buta. Ibu terlalu membela Rina sampai melukai anak yang selama ini paling banyak berkorban. Ibu menyesal." Rina ikut menundukkan kepalanya. "Kak, maafkan aku
Aku iri padamu. Aku selalu ingin menjadi yang paling diperhatikan. Tapi aku baru sadar kalau selama ini kakakkulah yang menanggung semua beban keluarga. Air mata Sarah mengalir. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh. Namun ia tahu menyimpan dendam hanya akan membuat hidupnya semakin berat. Sarah menggenggam tangan ibu dan Rina. Aku sudah memaafkan kalian, tapi aku tidak akan kembali tinggal di rumah itu. Aku ingin melanjutkan hidupku yang sudah susah payah aku bangun. Meski begitu, ibu tetap ibuku. Rina tetap adikku. Ibu mengangguk sambil menangis. Beliau sadar bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan kembali seperti dulu. Ada luka yang akan selalu menjadi pengingat agar tidak pernah mengulanginya lagi. Sejak hari itu hubungan mereka perlahan membaik. Sarah sekali mengunjungi ibunya dan membantu seperlunya, tetapi tetap hidup mandiri. Rina pun akhirnya belajar dan bekerja bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Sarah akhirnya memahami satu hal yang sangat berharga. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa, tetapi kita selalu bisa memilih untuk bangkit, memaafkan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian berada di posisi Sarah, apakah kalian akan memaafkan ibu dan adiknya? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton.